Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Husnul Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Setelah digempur dari berbagai penjuru, status kepemilikan ijazah SMA atau yang sederajat milik Gibran Rakabuming itu makin benderang. Gibran sebagaimana dikatakan oleh Dr. Rismon Sianipar dipastikan tidak memiliki ijazah SMA atau yang sederajat. Kalau benar apa yang dikatakan oleh Rismon, maka selain bisa dikenakan ancaman pidana, Gibran itu dipastikan bisa dimakzulkan. Ini tinggal tergantung sekarang proses politiknya di DPR atau lebih tepatnya political will dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Presiden Prabowo oke, jadi barang itu. Dalam konteks ini, pertemuan rahasia empat mata antara Joko Widodo dan Presiden Prabowo yang dilaksanakan di Kertanegara hari Sabtu 4 Oktober lalu dapat diduga sebagai bagian dari upaya Jokowi melobi atau bahkan menekan Presiden Prabowo untuk tidak memberi lampu hijau proses pemakzulan Gibran. Selain para aktivis, purnawirawan, dan kemudian juga emak-emak, tentu saja civil society, tidaknya ada dua front ini yang sekarang ini menjadi ancaman serius bagi Gibran itu. Pertama ini adalah geng. Nah, kita meminjam istilahnya geng Solo ya. Tapi ini kita sebut aja apa ya, geng RRT, ya, Roy Suryo, Rismon dan Dr. Tifa yang terus bergerak membuktikan ketidakabsahan ijazah SMA atau SMK yang sederajat yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming yang pada waktu itu digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden ke KPU. Yang kedua ini ada seorang pengacara yang bernama Subhan Palal yang kini tengah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Geng RRT, Roy Suryo, Rismon, dan Tifa sudah melangkah jauh dengan mendapatkan kopi surat keterangan penyetaraan ijazah SMK Gibran yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di era ketika Kemendikbudnya, Menteri Dikbudnya itu masih dijabat oleh Nadiem Makarim. Ini artinya era ketika presidennya itu masih dijabat oleh Joko Widodo. Penting dicatat bahwa dokumen yang dipegang oleh Roy Suryo dan Rismon ini berupa surat keterangan, bukan surat keputusan. Artinya tidak punya kekuatan hukum karena hanya keterangan yang tidak punya sandaran atau dasar hukum yang kuat. Nah, karena itu Rismon secara lantang setelah pertemuan dengan Dirjen Dikdasmen, sekarang kementeriannya menjadi Pendidikan Dasar dan Menengah itu berani memastikan bahwa Gibran itu tidak punya ijazah SMA atau SMK yang sederajat lah ya gitu. Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan. Ya, jangan lembaga atau Kementerian Dasar dan Menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti. Ya, kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam jangan diada-adakan. Ya, kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran. Untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden.
Nah, kalau sudah megang dokumen itu, apa yang harus dilakukan? Seperti dalam konten sebelumnya, saya menyatakan ya ini geng RRT atau siapapun warga negara Indonesia yang ini punya concern sangat tinggi dengan persoalan ijazah Gibran, itu bisa mengajukan permintaan ke KPU atas dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk mendapatkan kopi ijazah atau surat keterangan ijazah penyetaraan SMA atau SMK atau apapun lah milik Gibran gitu ya. KPU itu sekarang sudah nggak bisa ngeles ya, itu harus diberikan ya. Bahkan ini kan kalau belajar dari Bonatua Silalahi, itu dia cuma mengirim email saja ke KPU dan kemudian diberitahu kapan bisa diambil itu ya. Karena apa? Karena memang aturan KPU yang mengecualikan 16 dokumen milik calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak boleh diakses oleh publik, termasuk ijazah itu kan sudah dicabut. Karena itu kemudian ketika Bu Natua Silalahi mengirim email, ya langsung diberikan kopi ijazah Joko Widodo itu. Sekarang kita tinggal ngecek apakah dokumen yang diserahkan ke KPU sebagai persyaratan calon wakil presiden itu sama dengan yang dokumen yang diperoleh dari Kementerian dari Dirjen Dikdasmen. Ya, ini keterangannya penyetaraan ijazah SMK dari UTS Insert untuk bidang kompetensinya di akuntansi. Harusnya kalau seperti yang tercantum dalam situs resmi KPU tentang riwayat pendidikan Gibran, kan dia disebutkan menempuh pendidikan SMA-nya itu 2 kali. Di Orchid Park Secondary School Singapura tahun 2002-2024 dan UTS Insert Sydney tahun 2004 sampai 2007. Yang di Singapura hanya 2 tahun, jadi tidak mungkin dia tamat di sana dan dapat ijazah gitu ya. Sementara di UTS Insert tertulis 3 tahun, 2004-2007. Jadi logikanya yang digunakan penyetaraan adalah SMK atau derajat tadi bidang peminatan akuntansi adalah dari UTS Insert. Ini data yang dari KPU loh, data resmi ya. Tapi masalahnya kan seperti yang dikatakan oleh Ihsan Katonde, ini warga negara Indonesia di Sydney, seperti dalam wawancaranya dengan saya sebelumnya, kan dia menyatakan bahwa insert ya namanya insert ya, bukan UTS Insert. Itu lembaga khusus bahasa Inggris. Jadi bukan high school, bukan SMA. Keterangan Ihsan menjadi lebih penting dan relevan karena Gibran pada waktu itu dia kepada Ihsan ini yang mengantarkan dia berkeliling kota Sydney ketika Gibran bersama anak dan istrinya itu datang kembali ke Sydney mengikuti kunjungan bapaknya. Bapaknya yang melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Australia pada waktu itu tahun 2018. Dia hanya belajar di Insert itu selama 6 bulan dari 9 program yang harusnya dia jalani. Artinya dia nggak menyelesaikan program yang 9 bulan itu. Katakanlah benar dia pernah belajar di Insert, dia tidak selesai atau disebutnya UTS Insert. Soal Insert itu hanya lembaga kursus bahasa Inggris, itu diperkuat juga seorang warga negara Indonesia yang lain di Sydney yang bernama Ihsan Akbar. Nah, kalau ini lebih sahih lagi karena dia adalah alumni dari Insert dan juga alumni dari UTS, tapi dia mengambil program S2. Insert sekali lagi seperti dikatakan oleh Ihsan Katonde dan dibenarkan oleh Ihsan Akbar, bukan UTS Insert. Itu adalah lembaga kursus bahasa Inggris yang memang benar terafiliasi. Jadi dia punya keistimewaannya, ini terafiliasi dengan UTS dan menyediakan 2 program. Yang pertama itu IELTS, International English Language Testing System. Jadi kalau udah lulus dari Insert untuk masuk ke UTS itu tidak perlu lagi mendapatkan sertifikat dari IELTS. Ini IELTS ini sama dengan TOEFL, ini atau Test of English as Foreign Language. Ini dan yang kedua selain tadi IELTS itu Insert itu menyediakan juga program General English. Ini biasanya banyak digunakan oleh warga negara umum, termasuk mereka-mereka yang mau jadi warga negara Australia dan kemudian kalau mau jadi warga negara Australia seperti yang disampaikan oleh Pak Ihsan Katonde itu istrinya pada waktu itu malah dibiayai oleh pemerintah Australia. Ini kelihatannya bagian dari proses adaptasi sehingga ketika mau masuk ke Australia bekerja tidak harus menjadi warga ya, pokoknya bekerja di Australia jadi proses asimilasinya cepat, adaptasinya cepat karena bahasa Inggrisnya sudah memenuhi standar. Jadi sekali lagi ini bukan lembaga pendidikan sekelas SMA yang di Australia itu disebut sebagai Year 12 gitu ya. Bukan Grade 12 sebagaimana tercantum dalam surat keterangan Gibran yang dikeluarkan di Dikdasmen. Itu yang beredar luas di
media sosial seperti itu. Disebutnya bahwa dia itu menyelesaikan grade 12 dan itu disetarakan dengan SMK bidang akuntansi. Selain ke KPU, saya kira langkah yang bisa ditempuh itu ya langsung ke Sydney untuk ngecek ke insertnya dan juga UTS-nya. Ini bahkan saya sudah dapat banyak sekali warga negara Indonesia di Sydney yang menyatakan siap ini membantu Roy Suryo dan kawan-kawan kalau mau melakukan fact finding atau investigasi ke Sydney. Dengan begitu semuanya nanti terang benderang dan tidak ada lagi tuduhan fitnah ya, karena satu dokumen itu dikeluarkan dari KPU berarti itu adalah dokumen yang resmi dia ajukan oleh calon dan kemudian dapat keterangan langsung dari UTS insert ya. Kalau keterangan yang disampaikan oleh duo Ihsan tadi, yang satu Ihsan Katode, yang satu Ihsan Akbar itu kan itu hanya keterangan saksi lah begitu kira-kira ya. Bagaimana dengan kubu yang kedua? Kubu yang kedua yang di ini adalah Subhan Palal, seorang pengacara yang tengah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia mengajukan gugatan melawan hukum terhadap Gibran dan KPU. Pada waktu itu Subhan menuntut ganti rugi sebesar 124 triliun yang itu bukan untuk kepentingan dia tapi akan diberikan kepada rakyat Indonesia. Saat ini proses gugatan Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memasuki tahap mediasi. Pada tanggal 6 Oktober lalu, Subhan itu sudah mengajukan syarat-syarat ketika dilakukan mediasi. Dia menyatakan bersedia membatalkan gugatannya dengan dua syarat, yakni Gibran dan KPU itu mengundurkan diri dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Bila tidak ada kesepakatan, kasusnya berlanjut dan tergantung bagaimana keputusan hakim nantinya. Kalau melihat posisi dari dua kubu dan pengalaman sebelumnya, ancaman yang sangat serius ini datangnya dari geng RRT ya, Rismond, Roy, dan Tifa. Bila mereka bisa membuktikan bahwa benar surat keterangan ijazah penyertaraan SMK Gibran itu palsu, maka proses pidana dan pemakzulan itu bisa ditempuh. Sementara gugatan Subhan sekali lagi sangat tergantung pada putusan hakim. Rasanya nggak mungkin Gibran mau mengundurkan diri dan minta maaf ya. Ini kan kita menunggu jawaban dari pengacaranya Gibran setelah proses mediasi itu. Tapi ya itu nggak mungkin kelihatannya. Kita bisa menyatakan seperti itu. Sementara KPU itu sangat tergantung dengan apa yang dilakukan oleh Gibran. Kalau Gibran mengundurkan diri dan minta maaf, saya kira tidak ada alasan untuk para komisioner KPU juga untuk tidak mengundurkan diri rame-rame dan minta maaf. Bagaimana dengan keputusan hakim? Kalau kita merujuk pada kasus gugatan terhadap Jokowi, ini yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta yang waktu itu diajukan oleh TIPU UGM yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Taufik, seorang ahli hukum pidana ini. Setelah waktu itu kan juga ada proses mediasi dan Dr. Taufik itu meminta syaratnya agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Tapi Jokowi ngotot tidak mau menunjukkan ijazahnya dan proses mediasi juga deadlock dan kemudian hakim memutuskan melanjutkannya dan ini yang membuat kenapa saya menyatakan kelihatannya mungkin susah untuk hakim memutuskan bahwa Gibran itu harus membayar ganti rugi misalnya 124 triliun atau meminta maaf, opsinya semacam itu. Ya seperti di Solo, ya hakim memutuskan tidak berhak mengadili kasusnya dan case close pada waktu itu. Jadi makanya saya menyebut ya yang paling kuat ini gugatan dari geng RRT karena ini public opininya ini bobot politik yang sangat kuat. Tapi kita juga masih berharap ya dengan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nih kalau terjadi perubahan konstelasi politik yang cukup besar dan signifikan, saya kira bukannya tidak mungkin juga majelis hakim memutuskan bahwa menerima gugatan Subhan Palal. Artinya ini sesungguhnya kalau kita lihat proses yang berjalan ini bisa menjadi bola liar politik ya. Dan potensinya untuk menjadi bola liar politik itu adalah langkah yang dan manuver geng RRT. Kalau yang di pengadilan itu sangat tergantung dari putusan hakim nantinya. Ini sekarang tinggal bagaimana respon DPR. Karena DPR kan sesungguhnya sudah mendapat surat sampai 2 kali setidaknya pimpinan DPR itu dari para purnawirawan yang menuntut agar dilakukan proses pemakzulan terhadap Gibran. Alasannya pada waktu itu ya ini dasarnya adalah proses yang cacat di Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pencalonan seorang calon wakil presiden yang diubah tadinya minimal berumur 40 tahun tapi kemudian diubah menjadi oke, boleh di bawah 40 tahun selama dia pernah menjadi kepala daerah yang terpilih melalui pilkada atau dia masih menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Sampai sekarang prosesnya belum berjalan. Pada waktu itu pimpinan DPR menyatakan akan dibacakan suratnya, tapi sampai sekarang kan tidak berjalan itu. Tapi saya mendengar dari sejumlah anggota DPR bahwa
Sebenarnya mayoritas anggota DPR itu sudah sampai satu kesepakatan bahwa mereka akan melakukan proses pemakzulan terhadap Gibran. Hanya saja mereka itu terbentur pada siapa yang harus menggantikan Gibran gitu. Ada nama seperti Puan Maharani yang mereka juga walaupun dia partai terbesar di DPR kelihatannya para anggota DPR belum sepakat. Ada juga misalnya AHY. Tapi kan AHY ini fraksinya kecil di DPR. Jadi berat lah untuk partai-partai lain menyepakati soal itu gitu ya. Tetapi soal sepakat atau tidak sepakat itu sebenarnya tergantung ini ya kepada lampu hijau dari Presiden Prabowo. Kalau tidak lampu hijau setidaknya lampu kuning lah gitu ya. Katakanlah kalau toh misalnya Golkar juga belum sepakat, tetapi kalau kemudian Pak Prabowo membeli lampu hijau, saya kira Golkar itu pasti mau nggak mau akan bersama dengan Prabowo karena seperti dikatakan Bahlil kan pokoknya Golkar itu siapapun presidennya harus ada di dalam kabinet ya. Jadi kalau menentang Presiden Prabowo ya mereka harus keluar dari kabinet. Jadi bagaimana sebenarnya sinyal dari Pak Prabowo itu? Seperti saya katakan tadi kalau nggak usah lampu hijau, lampu kuning aja ya maka prosesnya itu akan langsung bergulir di DPR ya. Ini pasti akan dimulai dengan pembangunan publik opini di media, begitu sudah matang, kemudian DPR itu tinggal menggolkannya itu ya. Tapi sejauh ini yang kita tahu belum ada sinyal apapun dari Presiden Prabowo. Tapi yang juga menarik, Pak Prabowo juga tidak memberi sinyal mencegah wacana itu terus berkembang gitu ya. Posisi inilah yang membuat Jokowi itu menjadi resah ya. Karena Jokowi itu setidaknya juga digempur dari sekarang ini jadi dua kubu ya. Kasus ijazah dia sendiri dan ijazah Gibran. Tapi kalau melihat posisi hukumnya dan dampak politiknya, ijazah Gibran ini jauh lebih serius ketimbang ijazah Jokowi. Jokowi kan paling nanti dia dinyatakan pernah menyatakan kebohongan publik. Tapi kan dia sudah selesai. Dia sudah nggak menjabat lagi sebagai presiden, jadi nggak bisa dimakzulkan begitu. Atau nanti kalau ada yang mau membawa ke ranah hukum, tapi prosesnya biasanya sangat panjang. Tapi kalau Gibran, konsekuensinya jelas ini. Kalau dia kemudian terbukti dia tidak punya ijazah SMA, dia bisa dimakzulkan. Dan kalau dia dimakzulkan, itu artinya kan berantakan semua skenario dari Jokowi untuk melanggengkan dinastinya. Persoalannya sekarang kalau kita amati hubungan antara Pak Jokowi Dodo dengan Prabowo itu kan mengalami pasang surut ya. Kasus Tom Lembong, pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto itu oleh Presiden Prabowo yang sehingga mereka kendati divonis hukuman oleh hakim tapi mereka tidak harus menjalani hukuman karena mereka bebas. Ini kan membuat semacam kekecewaan besar lah terhadap Pak Prabowo dari Jokowi maupun para relawannya itu. Karena bagaimanapun juga kan selama ini diyakini bahwa kasus Tom Lembong dan Hasto itu adalah ini adalah pesanan politik yang ke para hakim, pesanan hukum jadinya ya kepada para hakim dari Jokowi. Ini jadi mereka itu masing-masing kan dituntut 7 tahun penjara. Jadi katanya ini adalah dendam dari presiden yang ketujuh, yakni Joko Widodo. Waktu itu seperti itu. Tapi yang jelas pada waktu itu YouTuber Nusantara itu yang ini dikenal sebagai relawan dan diehatnya Jokowi itu kan menyerukan pemakzulan terhadap Prabowo. Banyak sekali video-videonya, bukan hanya YouTuber Nusantara, relawan-relawan lain juga banyak menyerukan pemakzulan terhadap Prabowo. Kerusuhan Agustus kemarin yang meledak menjadi meluas ke seluruh Indonesia dimulai dari Jakarta itu juga banyak yang menyatakan itu ditunggangi dan ada juga yang menuduh bahwa geng Solo ikutan memanfaatkannya. Tapi bukan hanya geng Solo, banyak kelompok-kelompok lain yang juga punya target politik masing-masing. Targetnya ini destabilisasi pemerintahan Prabowo dan syukur kalau bisa dijatuhkan. Kan kita waktu itu terkejut karena Pak Prabowo kok menyebut bahwa unjuk rasa itu sebagai makar dan terorisme. Nah, makar apa ya? Makar itu berarti kan menjatuhkan pemerintahan dan kalau terorisme mungkin berkaitan dengan kelompok-kelompok anarko yang melakukan vandalisme ya, melakukan perusakan dan sebagainya. Tapi di tengah spekulasi politik yang liar bahwa Jokowi ingin memerintahkan para relawannya menjatuhkan Prabowo, tiba-tiba Jokowi itu kan kemudian menginstruksikan kepada relawannya itu mengawal untuk Prabowo Gibran 2 periode. Itu disampaikan amanatnya kepada relawan Barajepe. Tapi pada waktu itu relawan Barajepe menyatakan bahwa instruksi itu bukan hanya untuk Barajepe tapi untuk seluruh relawan dari Jokowi. Dan belakangan Jokowi membenarkan itu. Ketika ditanya oleh wartawan, dia menyatakan bahwa iya itu betul instruksi dari dia. Artinya dengan seruan itu kan nggak benar dong Jokowi melakukan makar ingin menjatuhkan Prabowo karena
Justru dia mengirimkan pesan, dia ikut menjaga pemerintahan Prabowo sampai akhir periode dan kemudian dia menginginkan dipasangkan kembali anaknya itu dengan Prabowo pada Pilpres 2029. Nah, tiba-tiba saja 3 hari yang lalu, ya 7 Oktober, sejumlah orang yang menyebut dirinya Barisan Geng Solo, ini relawan nama relawan baru ya, bertemu dengan Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber. Ini video-videonya mereka terlihat menangis berpelukan, menyatakan kebahagiaannya katanya setelah karena Jokowi itu menyatakan setuju mereka itu menjadi relawan dengan nama Barisan Geng Solo dan yang paling penting ini tujuan akhirnya adalah menjadikan Gibran itu RI 1. Luar biasa nih sampai nangis-nangis ya mereka. Lah kok balik lagi jadi dukung Gibran RI 1 bukan RI 2 seperti yang sebelumnya diinstruksikan Jokowi kepada relawan Barajepe dan relawan lainnya. Ini kalau kita lihat timelinenya, Jokowi menerima relawan Barisan Geng Solo itu tanggal 7 Oktober. Setelah Jokowi bertemu dengan Prabowo Subianto di Kertanegara tanggal 4 Oktober 2025. Berarti ini kita bisa menduga-duga keinginan Jokowi untuk memasangkan kembali Prabowo dengan Gibran pada Pilpres 2029 itu tidak disambut oleh Prabowo. Jadi gayungnya tidak bersambut ya. Makanya kemudian dia berubah lagi, sekarang dia menginstruksikan relawannya untuk menjadikan Gibran RI 1 pada Pilpres 2029. Kalau kita balik ke soal pemakzulan, Jokowi ini kan juga pernah memberikan ancaman secara halus kepada Prabowo ketika rame-rame soal pemakzulan mencuat ke publik ya, bahwa Prabowo Gibran itu satu paket. Ini artinya kalau Gibran dimakzulkan, Prabowo juga harus jatuh. Ini kalau prinsipnya orang Solo ya, Pangeran Samber Nyowo itu ya, berarti ini tiji tibeh mati siji mati kabeh, nggak mau dong kalau Gibran aja yang dijatuhkan, Prabowo juga harus ikut jatuh gitu. Jadi situasinya seperti itu sekarang ini ya. Ini apa yang dilakukan oleh geng RRT ini sangat serius ya berkaitan dengan pengusutan kepemilikan ijazahnya Gibran itu ya. Agak beda nih dengan para purnawirawan yang kemarin kan mereka mendasarkan itu karena Gibran layak dimakzulkan karena cacat secara konstitusi karena putusan MK ya yang mengubah syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, kalau yang sekarang ini adalah pemalsuan ijazah atau dokumen palsu. Dan ini selain ada unsur pidana, juga ada unsur politiknya. Kita tunggu saja karena politik itu setiap hari bisa saja berubah gitu. Apakah berubah menjadi positif atau negatif, kita belum tahu. Saya Arsbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.